Bismillahirrahmanirrahim. Berikut tutorial mengenai cara menghitung waktu sholat metode epimeris. Pertama, kita harus menyiapkan 13 data, karena kita akan menghitung waktu sholat untuk daerah Cirebon, Jawa Barat tanggal 1 April. Maka data-data yang berkenaan dengan tempat dan waktu perhitungan ini itu akan ditampilkan. Sementara untuk daerah lain bisa disesuaikan. Data yang pertama yaitu bujur tempat, atau yang kemudian disingkat dengan BT. Bujur tempat Cirebon adalah 108 derajat 25 sudut menit 49 sudut detik bujur timur. Yang kedua, lintang tempat atau yang kemudian disingkat LT, di mana Cirebon berada di lintang minus 6 derajat 41 sudut menit 45 sudut detik lintang selatan. Yang ketiga adalah koreksi waktu daerah. Untuk mengetahuinya adalah bujur tempat Cirebon dikurangi waktu regional sama dengan 108 derajat 25 sudut menit 49 sudut detik dikurangi 105 derajat yang merupakan bujur dari waktu Indonesia bagian barat. Hasilnya adalah 3 derajat 25 sudut menit 49 sudut detik dibagi 15, sehingga koreksi waktu daerah Cirebon adalah 13 menit 43,27 detik. Data yang keempat adalah perata waktu matahari atau yang kemudian disingkat dengan PWM. Tanggal 1 April perata waktu mataharinya adalah sebesar minus 3 menit 50 detik. Yang kelima adalah deklinasi matahari yang kemudian disingkat dengan DM pada tanggal 1 April sebesar 4 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik. Lalu yang keenam adalah tinggi tempat atau yang disingkat TT. Tinggi tempat Cirebon kurang lebih 70 meter dari permukaan air laut. Yang ketujuh, refraksi. Secara umum yang sudah dijadikan nilai konstan, refraksinya adalah 0 derajat 34 sudut menit. Yang kedelapan, semi diameter matahari yang kemudian disingkat dengan SDM sudah dikonstankan sebesar minus 0 derajat 16 sudut menit. Yang kesembilan, kerendahan ufuk atau yang disingkat dengan KU. Untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan rumus 0 derajat 1,76 sudut menit dikali 70 meter, hasilnya 0 derajat 14 sudut menit 43,51 sudut detik. Selanjutnya adalah tinggi matahari atau yang disingkat dengan TM. Untuk tinggi matahari waktu maghrib secara dasarnya adalah minus 1 derajat, karena menimbang ketinggian tempat sehingga menjadi minus 1 derajat 4 sudut menit 43,51 sudut detik. Hasil ini diperoleh dari refraksi ditambah SDM ditambah kerendahan ufuk. refraksi ditambah semi diameter matahari ditambah kerendahan ufuk.
sama dengan 0 derajat 34 sudut menit ditambah 0 derajat 16 sudut menit ditambah 0 derajat 14 sudut menit 43,51 sudut detik, sehingga hasilnya adalah minus 1 derajat 4 sudut menit 43,51 sudut detik, yang merupakan tinggi matahari waktu maghrib. Untuk tinggi matahari waktu asar akan dijelaskan pada season perhitungannya nanti. Lalu untuk tinggi waktu sholat isya dan subuh mengikuti tinggi matahari waktu maghrib dalam segi memperhitungkan tinggi tempat, di mana tinggi matahari di waktu isya adalah minus 18 derajat karena memperhitungkan ketinggian tempat, sehingga dilakukan penambahan refraksi SDM dan kerendahan ufuk sehingga menghasilkan minus 18 derajat 4 menit 43,51 sudut detik. Lalu kemudian untuk tinggi matahari di waktu subuh adalah minus 20 derajat 4 sudut menit 43,51 sudut detik. Selanjutnya adalah sudut waktu matahari yang nanti akan dijelaskan pada season perhitungan. Ke-12 kulminasi. Kita tetapkan kulminasi adalah jam 12 siang. Lalu yang terakhir adalah ihtiyat. Nilai ihtiyat ini mengambil 2 menit kecuali waktu zuhur, yaitu dengan menambah 3 menit. Kita langsung menuju pada season perhitungan. Contoh menghitung waktu sholat dengan menggunakan kalkulator metode epimeris untuk daerah Cirebon tanggal 1 April. Yang pertama, menghitung awal waktu sholat zuhur. Rumusnya adalah 12 dikurangi ppm dikurangi KWD ditambah ihtiyat. Kulminasi jam 12, ppm-nya adalah minus 3 menit 50 detik, menghasilkan 12 jam 12 3 menit 50 detik. Koreksi waktu daerah mengurangi nilai tadi, di mana KWD-nya adalah 13 menit 43,27 detik. Hasilnya adalah 11 jam 11 50 menit 6,73 detik. Lalu ditambah ihtiyat 3 menit, sehingga hasilnya adalah jam 11 53 menit 6,73 detik. Nilai detik berapapun nanti harus digenapkan menjadi 1 menit. Kemudian perlu diketahui bahwa tanda minus pada perata waktu matahari itu dalam perhitungannya nanti harus ditulis, harus disertakan. Yang kedua, menghitung awal waktu sholat asar. Rumus waktu asar adalah 12 dikurangi ppm ditambah SWM dibagi 15 dikurangi KWD, koreksi waktu daerah, ditambah ihtiyat. Menghitung tinggi matahari waktu asar. Kita mencari zenit matahari waktu asar dengan menggunakan rumus deklinasi matahari dikurangi lintang tempat, sama dengan 4 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik dikurangi minus 6 derajat. Lintang tempatnya cukup ditulis secara mutlak. Hasilnya adalah
hasilnya adalah 10 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik. Kemudian kita tentukan tinggi matahari waktu asar di tanggal 1 April, yaitu dengan menggunakan rumus tan zenit matahari ditambah 1 sama dengan 10 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik ditambah 1. Hasilnya adalah 40 derajat 5 sudut menit 4,76 sudut detik. Kalau menggunakan kalkulator scientific RealMax ya, yaitu adalah kita tekan shift tan buka kurung 1 dibagi buka kurung tan 10 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik ditambah 1 tutup kurung 2 kali sama dengan, nanti hasilnya adalah 40 derajat 5 sudut menit 4,76 sudut detik. Lalu selanjutnya menghitung sudut waktu matahari waktu asar menggunakan rumus sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari, atau sama dengan sin 40 derajat 5 sudut menit 4,76 sudut detik dibagi cos minus 6 derajat dibagi cos 4 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik dikurangi tan minus 6 derajat kali tan 4 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik. Hasilnya adalah 49 derajat 50 sudut menit 21,43 sudut detik. Lalu dibagi 15, hasilnya adalah 3 jam 15 menit 21,43 sudut detik. Kalau kita menggunakan kalkulator scientific RealMax adalah dengan menekan shift lalu cos buka kurung sin 40 derajat 5 sudut menit 4,76 sudut detik dibagi cos minus 6 derajat dibagi cos 4 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik dikurangi tan minus 6 derajat dikali tan 4 derajat 39 sudut menit 27 sudut detik, lalu tutup kurung dan tekan sama dengan, hasilnya nanti kita temukan 48 derajat 50 sudut menit 21,43 sudut detik yang kemudian dibagi 15 karena itu ukuran derajat kita jadikan ukuran waktu, hasilnya adalah 3 jam 15 menit 21,43 detik. Proses perhitungan akhirnya adalah kulminasi jam 12. Perata waktu matahari tanggal 1 April adalah minus 3 menit 50 detik. Mengurangi jam 12, hasilnya adalah 12 jam 12 3 menit 50 detik. Kemudian dikurangi koreksi waktu daerah, ditambah dulu dengan sudut waktu matahari yaitu 3 jam 15 menit 21,43 sudut detik menghasilkan 15 jam 15 19 menit 11,43 sudut 4,43 detik. Lalu dikurangi koreksi waktu daerah sebesar 13 menit 43,27 detik. Hasilnya adalah jam 15 5 detik 28,16 detik
jam 5 menit 28,16 detik, lalu ditambah ikhtiyat 2 menit, hasilnya adalah jam 15 7 menit 28,16 detik. Sehingga kita dapat memperoleh hasil perhitungan tadi, yaitu awal waktu sholat asar tanggal 1 April adalah jatuh pada jam 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.